Shalom saudara yang dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini kita lihat di Mazmur 37 ayat 25 yang berbunyi demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Dalam ayat ini saya dapatkan 3 kenyataan yang sangat menguatkan saya. Pertama, menjadi tua merupakan suatu bagian dari kehidupan manusia. Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Umumnya ketika seseorang memasuki usia lanjut, mereka memasukinya dengan ketegangan, ketakutan, bahkan ada yang mengalami depresi berat. Memang di satu sisi, menjadi tua adalah kebahagiaannya tersendiri, tetapi di pihak lain ia juga mempunyai tantangannya sendiri, sebab semakin memasuki masa ketuaan semakin terasa berkurangnya tenaga atau kekuatan. Dunianya menjadi semakin terasa sempit hingga seperti sebatas tempat tidur saja, apalagi zaman sekarang ya, kalau tidak pakai gadget mungkin itu yang dirasakan, dunianya semakin sempit. Kecuali dia bisa memakai gadget, mungkin dunianya semakin luas. Nah, zaman Daud belum ada gadget, tetapi bagi Daud hidup adalah suatu tanda ajaib. Mengapa? Karena ia memandang hidup ini dari kacamata iman, sehingga dia dapat mengaminkan bahwa hidupnya adalah suatu mujizat. Karena itu ia dapat berkata dengan indah, Allah besertanya sepanjang jalan hidupnya. Ketika Daud menjadi tua, dia menoleh ke belakang untuk memandang kehidupannya yang dalam anugerah Tuhan. Pada waktu ia masih muda, Allah menyertainya hingga dia dapat mengalahkan musuh-musuh, yaitu yang terkenal, yaitu mengalahkan Goliat. Ketika dia menjadi tua, dia mengalami bahwa Allah tetap menyertai dia, mempersiapkan dia untuk pembangunan baik Allah, mendirikan kerajaannya. Jadi jelas sampai masa tua, hidup Daud tetap dalam kesan yang indah. Bagaimana dengan kita? Dunia dapat berubah, keadaan kehidupan dapat berubah, kita sendiri juga dapat berubah. Dahulu muda, sekarang sudah menjadi tua. Tetapi bila kita mau bersandar kepada janji firman-Nya, hidup kita akan dikuatkan. Seperti yang dikatakan oleh si pemazmur di sini, bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Yang kedua, Allah tidak akan meninggalkan miliknya. Ketika Daud menjadi tua, dia menoleh ke belakang untuk memandang kehidupannya yang penuh perjuangan, dan realita yang dia alami bahwa sepanjang perjalanannya itu Allah selalu menyertainya. Allah tidak meninggalkan miliknya. Itulah sebabnya ia berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Bila kita membaca biografi Daud, perjalanan hidupnya memang tidak selalu mulus. Ada saat-saat dia berputus asa. Dia pernah juga dalam kebimbangan. Dia pernah juga dalam keberdosaan yang hebat, yaitu sebagai pembunuh dan pezina. Tetapi dikatakan tangan Tuhan menekannya. Itu jugalah tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah mendisiplin dia dan membawa dia dalam pengakuan dosa dan mengalami akan pembaharuan di dalam Tuhan, sehingga dia boleh berkata Allah tidak pernah meninggalkannya. Seperti janji firman Tuhan yang berkata di dalam Yesaya yang dapat kita baca, dikatakan sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayat ini mengingatkan kita pada masa kanak-kanak yang manis. Ketika kita digendong oleh papa mama kita dapat merasakan nyamannya sampai-sampai kita tidur lelap di pangkuannya. Disinilah Tuhan menjanjikan satu perlindungan lebih dari itu, yaitu seumur hidup kita sampai putih rambut kita.
Zaman sekarang banyak orang yang tidak bisa hidup dengan tenang dan tentram karena setiap hari dibayang-bayangi oleh kematian oleh karena COVID. Karena itu ingatlah akan Tuhan dan berbaktilah kepadanya. Yang ketiga, kita lihat pemeliharaan Allah itu luar biasa. Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Janjinya nih jelas di sini bahwa Allah akan selalu menyediakan keperluan kita, sehingga kita tidak perlu bertumpu pada orang lain selain Tuhan sendiri. Asal hidup kita benar di hadapannya dan tulus dengan sesama. Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa burung pipit yang kecil dipelihara oleh Bapa yang di surga. Terlebih lagi dengan kita yang beribadah kepadanya, pasti disayanginya. Tuhan Yesus tidak tuli dengan permohonan orang buta. Ia mendengar jeritan mereka yang menderita dan memenuhi kebutuhan orang banyak. Dia menyediakan waktu untuk kanak-kanak, untuk orang kusta dan orang cacat, untuk orang yang dianggap sampah masyarakat. Dia juga memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Dan karyanya yang terbesar ialah bahwa dia sedia mati di kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia, karena kebutuhan manusia yang paling utama adalah keselamatan. Waktu semakin singkat, rembang petang segera datang. Karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan tak lama lagi niscaya saudara dan saya akan bisa berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan memberkati kita dan mengisi hari-hari kita dengan penuh keyakinan dan penyerahan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, pemeliharaanmu, dan keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami sebagai jaminan sampai dalam kekekalan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.